Oke teman-teman, kali ini gue akan ngebahas salah satu anime yang kalian semua tahu judulnya, kalian semua tahu ini ceritanya bakal gimana, tapi sayangnya nggak semua dari kalian pernah nonton atas dasar alasannya apapun gitu. Padahal kalian punya waktu, kalian no left tapi suka anime, tapi tidak ada pernah niat untuk menonton anime, entah alasannya apa gitu ya. Jadi di sini gue ingin membahas tentang anime Full Metal Alchemist Brotherhood. Dan ini akan jadi video simple aja ya, singkat aja. Gue hanya membahas kenapa Full Metal Alchemist Brotherhood itu pantas menjadi anime dengan peringkat pertama dengan popularitas 3. Sedikit informasi aja, maksud popularitas itu adalah jumlah penonton. Jadi semakin banyak yang nonton, semakin terkenal tuh anime. Jadi kalau versi My Anime List itu ya, anime dengan popularitas paling tinggi itu dipegang oleh Death Note, lalu Shingeki no Kyojin. Artinya jumlah member atau penontonnya itu paling banyak. Seperti sini hampir 3 juta member yang udah menonton Death Note untuk kategori dan juga hasil di My Anime List. Gitu aja simpelnya ya. Langsung aja kita. Apa sih sebenarnya yang ingin gue bahas Full Metal Alchemist Brotherhood? Jadi sebenarnya ini bukan review. Kalau review mungkin gue bakal lebih panjang lagi, tapi seperti yang gue cantumin di awal, gue di sini singkat aja. Nah, gue kasih tahu, Full Metal Alchemist Brotherhood sebelumnya itu juga sudah punya anime dengan nama Full Metal Alchemist yang rilis tahun 2003-2004 ya rasanya. Yap, 2003. Dan apakah ceritanya beda? Tepat sekali, ceritanya beda. Tapi masih dihandal oleh studio yang sama, yaitu Bones. Apakah ini storynya original? Iya, ini ceritanya kalau nggak salah original. Gue sempat nonton dan gue lihat ceritanya berbeda. Jadi kalau lo temen-temen ingin nonton yang versi sesuai sama di komik, mending ambil Full Metal Alchemist Brotherhood, karena itu ceritanya pure ngambil dari komik gitu ya, lebih apa, nggak ada original story-nya gitu kan. Jadi bukan versi remake ya. Mungkin banyak yang mengatakan ini season 2 dari Fullmetal Alchemist. Itu gue juga bilang bukan, ini bukan season 2 gitu ya. Dan ini juga bukan versi remake gitu. Dan untuk ceritanya itu memang lebih padat banget, tapi memang komposisi story-nya bener-bener luar biasa gitu. Dan dari situ aja deh kita sadari, anime ini tuh mengadaptasi dari komik yang berjumlah 20 jilid ya, 20 jilid komik dan diadaptasikan ke dalam 64 episode. Itu sudah membuat gue sedikit was-was gitu kan, bagaimana caranya 64 episode bisa merangkum 20 komik jilid ya, jilid komik gitu kan, yang berakhir sampai sekitar hampir 200 chapteran tersebut gitu kan. Cuman di sini adalah tantangan bagi storyboard dan juga sutradara dari animenya untuk membuat hal seperti itu. Tapi karena studio Bones adalah studio yang menurut gue tidak bisa diremehkan dengan karya-karyanya yang luar biasa hebat, jadi gue percaya aja. Tapi itu sekarang, bagaimana kalau di zamannya ya? Nama Bones itu terangkat menurut gue bukan karena anime Fullmetal Alchemist, karena sebelumnya mereka bikin anime yang menurut gue keren banget berjudul Soul Eater, dan itu jadi apa pegangan gue kalau misalnya studio tersebut tuh bisa menghandle Fullmetal Alchemist Brotherhood dengan baik, dan emang bener-bener baik gitu kan. Lalu alasan apa yang terbesar agar lo harus menonton anime? Gue hanya memberikan beberapa alasan sederhana, mungkin cuma 3 atau 4 aja, karena ini baru gue kepikiran sekarang. Yang pertama adalah story yang padat ini ya. Jadi kalau gue bahas tentang story yang padat, sebenarnya banyak banget anime dengan story yang padat. Shingeki no Kyojin, lalu juga Fruit Basket, Rijatsu no Lion, Steins gitu, storynya padat gitu kan. Artinya apa? Nggak ada filler-filler nggak penting macam Naruto. Menurut kalian kenapa Naruto itu memiliki rating yang kurang tinggi atau nggak sebanding dengan popularitasnya? Simpelnya karena mereka tuh ceritanya nggak padat gitu kan, bertele-tele gitu, sama kayak anime apa ya, ceritanya bertele-tele. Nah seperti Kuroko no Basket, lalu kayak Subasa, Kapten Subasa, itu kan sebenarnya kebanyakan yang nggak penting jadikan cerita gitu kan, buang-buang durasi gitu. Maksud gue yang buang-buang durasi itu sama sekali nggak penting gitu kan. Masa kita menonton 1 menit hanya untuk melihat bola di angkasa doang, apalagi kayak Ice Shield kan, itu katanya tinggal 3 detik lagi waktunya habis, ternyata kita nontonnya sampai 3 episode gitu. Itu menurut gua buang-buang durasi dan ceritanya kagak padat. Paling kita menunggu momen terbaiknya itu kapan muncul gitu, ketika kita nonton setiap episode anime. Jadi gua mengatakan Full Metal Alchemist Brotherhood itu punya cerita yang padat di setiap episodenya, jadinya kita tuh enggak dibikin sakit hati gitu kan, tiba-tiba anjir alurnya lambat banget, anjir kapan ketemu ininya, anjir nggak kayak gitu. Yang kedua adalah konsep yang dibawa, konsep dari dunia yang dibawa mereka itu
seperti zaman abad ke-17-18, karena di situ teknologi mereka juga sudah cukup maju, ada kereta api, ada senjata api, dan juga lain-lain. Jadi seperti zaman industri di Eropa sana. Itu sebenarnya konsep yang bagus banget gitu kan, apalagi di zaman seperti itu emang dunia ilmu pengetahuan tuh lagi maju-majunya. Makanya di anime mengusung tema alkemis gitu, kekuatan alkemis, sihir itu jadi kekuatan namanya alkimia gitu kan. Jadi saking tingginya ilmu alkimia di sana itu bisa jadi seperti sihir gitu, seperti super power dan lain-lain. Itu menarik gitu ya. Lalu yang paling gue suka dari ini cerita tentu saja itu adalah intrik-intrik yang namanya itu agama atau religius atau kepercayaan. Banyak banget sih itu sedikit menyinggung tentang kepercayaan, dan banyak hal-hal yang menurut gue mirip banget dengan apa yang telah disampaikan oleh banyak agama seperti tas satu, lalu apa tuh yang kayak logo Israel itu, apa sih namanya, logo Israel tuh sebutnya apa, bendera Israel yang segitiga segitiga itu loh ya, pokoknya itulah ya, pokoknya segitiga kayak gitu, ya Zionis ya, lambang Zionis kayak gitu, dan masih banyak lagi. Jadi ceritanya tuh bener-bener kayak gimana gitu ya, kayak epic aja gitu loh, kayak mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh beberapa agama yang kita kenal, beberapa agama yang kita kenal ya. Kalau dari dasar cerita itu menurut gua keren abis. Lalu bagaimana dengan alur ceritanya? Alur ceritanya bagi gua sendiri tuh, bagi gua ya lebih dari sekedar perfect gitu ya. Bagaimana caranya mengakuisisi cerita dengan segala macam karakter itu punya peran penting. Jadi menurut gua di sini tuh nggak terpaku dengan kisah dari Edward dan juga adiknya, tapi juga cerita dari segala lini karakter-karakter yang ada gitu. Jadi gue nggak berpendapat kalau ini cerita dibangun oleh satu atau dua orang, tapi lebih dibangun oleh banyak orang gitu kan. Banyak seperti manhwa Korea yang menurut gue ceritanya kayak gini, dan cerita kayak gini tuh yang baru ciamik gitu kan. Makanya banyak sekali anime yang menurut gue itu nggak bisa ngebangun karakternya gitu ya, seperti misalnya Sword Art Online itu kalau bukan Kirito nggak ada gunanya gitu, karakter lainnya tuh nggak berguna, cuman sampingan semua. Tapi di sini di Fullmetal Alchemist cerita sampingannya pun masih memberikan cerita yang bisa kita bikin mind blowing gitu ya, jadi inget anime Psycho-Pass gua. Lalu yang ini yang paling penting nih, yang menjadi apa namanya acuan semuanya, yaitu adalah kualitas animasi gitu kan. Gue ngasih tahu aja, kualitas animasi yang diberikan di anime ini tuh luar biasa banget. Bahkan di zaman sekarang aja nyari anime action yang seperti Full Metal Alchemist tuh susah, kecuali emang dibuat oleh studio-studio besar seperti MAPPA maupun Ufotable atau juga studio IJ Production. Jadi memang kalau nemu kualitas animasi yang seperti Full Metal Alchemist Brotherhood itu udah susah banget ya, susah pakai banget. Karena kalau lu lihat aja semua apa namanya action yang dibawakan atau scene actionnya itu, scene fightingnya itu bener-bener epic banget gitu kan. Bahkan di opening aja udah kelihatan kualitas visual yang mereka sampaikan tuh emang luar biasa. Aduh, sorry gue kekenyangan. Oke, jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya. Mungkin menurut sebagian orang apa yang gue sampaikan ini sangat subjektif banget, dan emang gue akuin gue sangat subjektif banget untuk menilai nih anime. Tapi harus gue kasih tahu, rugi lu sebagai pecinta anime, anime lovers atau suka anime nggak menikmati nih anime. Panjang memang, tapi lu nggak akan rugi di setiap episodenya ya. Memang berbeda dengan Steins Gate atau anime Fruit Basket yang di awalnya itu memang disuruh santai-santai dulu ceritanya, nggak seperti Shingeki no Kyojin yang langsung panas ceritanya gitu, atau seperti Kiseiju dan juga anime lainnya yang langsung storynya panas gitu kan. Yang panas dalam arti langsung asik gitu loh. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Sorry banget kalau gue terbata-bata. Pertama gue ngantuk, yang kedua gue kekenyangan, yang ketiga gue pengen tidur gitu kan. Oke, itu sekian dari gue. Thanks for watching. Gue Sir Wayan. See you next time. 9 menit nih bos.